Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita mulai saja bagaimana tutorial untuk mendaftar di SMP Negeri 1 Bengkayang tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, ya teman-teman harus mengakses website resminya SMP Negeri 1 Bengkayang, ya, SMPN1 Bengkayang .sch.id, ya, smpn1bengkayang.sch.id. Di sini teman-teman bisa lihat pada menu info sekolah ada informasi pembukaan dan link pendaftaran, cara mendaftar, jadwal pelaksanaan dan persyaratan. Nah, tentunya yang pertama teman-teman harus punya yaitu melengkapi persyaratannya. Nah, ini silakan dibuka. Ya, di sini sudah kita buka. Nah, ada syarat-syaratnya. Ini semua harus sudah terpenuhi. Berikutnya, apabila semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, misalnya saya beri contoh di sini. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan apa-apa saja syaratnya. Ya, mulai dari akte lahir, ya. Nah, di sini ya ada akte lahir, ada surat keterangan lulus, KTP Bapak, KTP Ibu, atau kalau tidak ada salah satu saja. Kalau ada dua-duanya lebih baik, itu dipersiapkan untuk nantinya dikirim. Dan untuk mengisi data ini ya, jadi dipersiapkan sebelum kita isi pada link, semuanya disiapkan dulu. Kemudian KK fotokopinya, ya, kemudian foto, ya, untuk laki-laki latar merah, untuk perempuan latar biru, fotonya terbaru. Kemudian, nah di sini nanti ada dua berkas tambahan yang itu Bapak Ibu atau teman-teman bisa dapat kalau sudah mengisi formulir secara online. Jadi ini dua file berikutnya itu nanti teman-teman atau Bapak dapat setelah mengisi formulir online, baru dapat ini bisa di-download, ya, dan di-download nanti bentuknya PDF. Nah, setelah di-download nanti boleh difoto atau boleh diubah ke bentuk JPG sebelum dikirim. Ya, sekali lagi diingatkan, nanti sebelum dikirim ini pada email yang ditentukan sesuai dengan alur pendaftaran. Nah, silahkan ini diubah ke dalam JPG atau difoto saja, nanti habis dibuka difoto seperti itu juga bisa. Nah, ini ya, setelah ini siap semua, ya, ini minimal. Tapi kalau misalnya ada kartu lain, misalnya keterangan domisili ini, misalnya, ya, itu bisa dimasukkan, ya, itu KK, ya. Kemudian kalau yang misalnya memiliki atau masuk lewat jalur afirmasi, nah boleh melampirkan fotokopi, ya, misalnya program Keluarga Harapan. Nah, itu boleh untuk afirmasi. Atau misalnya teman-teman mendaftar melalui jalur prestasi, maka harus menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menunjukkan bahwa Anda meraih 3 besar hasil ujian sekolah tertinggi di sekolah itu. Nah, itu bisa digunakan untuk melewati jalur prestasi. Nah, kemudian kalau pindah orang tua seperti apa? Nah, surat keterangan pindah tugas, ya, bukan pindah domisili, ya, pindah tugas orang tua. Misalnya tadinya berkantor di Pontianak, nah sekarang berkantornya di Kabupaten Bengkayang. Nah, pindah tugasnya itu silahkan disertakan boleh kalau yang ingin masuk melalui jalur perpindahan pekerjaan orang tua, ya. Nah, itu saya kira ini kalau sudah disiapkan semuanya, nah baru kita balik lagi kepada pendaftarannya tadi. Nah, setelah kita tahu tadi udah lengkap semua, nah maka kita bisa pergi atau akses menuju cara daftar PPDB online. Nah, di sini ditunjukkan cara-caranya. Ya, setelah semua dipersiapkan,
Nah, ini kita buka nih ya, cara mendaftar PPDB online. Kita buka menunya. Nah, di sini sudah tertera dengan sangat jelas ya. Nah, simulasi ini atau tutorial ini hanya untuk membantu ya, memberikan gambaran nyatanya bagaimana cara melaksanakan mulai dari yang pertama sampai pengiriman berkas. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan contohnya. Nah, yang pertama, ini pastikan Anda telah mengukur sendiri jaraknya ya, jangan sampai lupa. Kemudian sudah memiliki file pas foto di HP atau komputer atau laptopnya. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan di sini ada filenya. File kita sudah siap dulu sebelum daftar. Jangan sampai ada file yang tidak lengkap, gitu ya. Setelah filenya siap, baru nanti buka linknya, link PPDB online nih. Ada http://ppdb.smpn1bengkayang.sch.id. Nah, link ini hanya dibuka pada tanggal 28 Juni ya, tahun 2021, mulainya jam 8. Jadi semua pendaftaran hanya dilakukan secara online. Jadi tidak ada yang diterima apabila datang langsung ke SMP Negeri 1 Bengkayang. Hal ini dilaksanakan juga mengingat kondisi COVID yang saat ini masih belum stabil. Mohon Bapak Ibu, orang tua termasuk wali murid ataupun siswa itu sendiri mohon tidak untuk datang langsung ke SMP Negeri 1 Bengkayang ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian pada halaman depan, pilih klik formulir pendaftaran. Nah, di sini sudah petunjuknya. Nah, sekarang kita laksanakan ya. Nah, di sini ada alamat ya. Nanti kita harus tuliskan dengan sangat lengkap dan detail gitu ya. Misalnya di belakang Lala Golden, depan Alfamart, Bukit Taruna, Kampung Kaum dan seterusnya. Harus benar-benar jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada link pendaftarannya. Ini kita buka pada tab berikutnya atau jendela sebelahnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam alamat link pendaftaran PPDB online SMP Negeri 1 Bengkayang. Nah, di sini ada formulir pendaftaran, cetak formulir, cetak kartu peserta, dan cetak hasil seleksi ya, dan kontak. Nah, kita langsung saja mulai gitu ya. Mulai dengan formulir pendaftaran. Ingat sebelum mulai tadi sudah siapkan berkasnya. Nah, di sini kita diarahkan langsung ya mengisi, tinggal dibaca petunjuknya. Misalnya jalur pendaftaran, kita tinggal pilih di sini zonasi misalnya. Kemudian NISN silahkan dimasukkan sesuai nomor induk siswa nasional gitu ya. Silahkan dimasukkan. Nah, karena ini hanya contoh, saya kasih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini misalnya saja. Nah, ini silahkan diisi. Nomor peserta ujian nasional karena tidak ada boleh dikosongkan, tidak diisi juga tidak masalah. Nah, berikutnya nama lengkap ini wajib diisi ya, misalnya nama saya. Nah, ini Raymond diketik. Kemudian tempat lahir Bengkayang. Nah, tanggal lahir. Nah, ini disesuaikan nih, tanggal, bulan, tahunnya. Tinggal pilih dulu ya. Pilih dulu yang pertama tahun lahirnya. Tahun berapa kita lahir? Anda lahir gitu ya. Nah, peserta didiknya lahir tahun berapa? Wah, saya lahir tahun 2009. Tapi kok tidak ada di sini? Nah, pilih dulu yang paling kecil ya, supaya mendekati 2009. Nanti diklik dulu, pilih 2011 misalnya. Nah, kita mau cari 2009 nih. Klik lagi. Nah, di situ baru akan muncul tahun sebelumnya lagi. Ya, tahun 2009. Nah, bagaimana kalau nanti tahunnya itu lebih kecil lagi dari 2001 misalnya? Ya, klik saja di 2001-nya, nanti akan muncul angka yang lebih kecil dari 2001-nya. Biasanya digunakan nanti untuk mengisi data orang tua, tanggal lahir orang tua. Nah, misalnya kita kan peserta didik nih, misalnya tahun 2009 ya, kita isi 2009. Sekarang pilih bulannya.
baru klik tanggalnya. Nah, misalnya ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya tanggal lahirnya. Karena digunakan untuk nanti mengisi atau mencetak formulir, ya. Nah, kemudian kita tulis ini, tinggal pilih ya jenis kelaminnya, laki-laki. Kalau saya yang perempuan, pilih perempuan. Agamanya tinggal dipilih ya, salah satu. Nah, asal sekolahnya misalnya, nah ini tinggal diketik ya. Kalau saya kasih contoh di situ SD Negeri 2 Bengkayang misalnya. Nah, ujian sekolahnya misalnya berapa? 80,5 atau berapa? Udah ditulis langsung di sini. Nilai rata-rata ujian sekolah ya. Jadi nilai keseluruhannya rata-ratain. Nah, kemudian nilai ujian nasional. Ini kan tidak ada kita ujian nasional, jadi dikosongkan saja. Nah, data orang tua, ayah silahkan diisi. Misalnya Budi, ya, tempat lahir, Sanggauledo. Nah, misalnya tanggal lahir. Nah, silahkan dipilih tahunnya. Nah, ini kan tahunnya misalnya kan tidak mungkin orang tua kita lahir tahun 2011 gitu kan. Pasti lebih muda lah, tahunnya lebih muda lagi dari itu tahunnya. Nah, kita pilih misalnya 2001 kan, belum, misalnya di atasnya lagi 91 mungkin. Belum, misalnya di atasnya lagi ada berapa misalnya. Ya, ini pilih, tinggal pilih. Ya, misalnya lahirnya tahun 85, 1985. Nah, tinggal dipilih tahunnya, bulannya, tanggalnya. Nah, otomatis tersimpan. Oke ya, tanggal 25 bulan 9, 1985. Pendidikan terakhir diisi sesuai fakta yang ada, pekerjaannya. Nah, ini penghasilan, misalnya 5 juta. Oke, tinggal diklik ya. Nama ibu, tinggal dipilih, tempat lahir. Nah, tanggal lahir ibu, tahunnya, misalnya tahun 90 misalnya. Nah, klik saja di sini 90, bulannya September, tanggalnya 25. Oke. Sekarang pendidikan terakhir, misalnya S1 atau SLTA misalnya. Kerjaannya apa? Tidak bekerja atau ibu rumah tangga, kemudian dipilih. Penghasilannya misalnya 1 juta. Ya, ini tinggal data tambahan. Nah, ini wajib diisi lengkap dengan dengan patokannya yang bisa menjadi petunjuk yang nyata. Nah, misalnya Jalan Sanggauledo, ini kan panjang nih Jalan Sanggauledo nih. Nah, gitu ya. Bisa tuliskan RT RW-nya, kelurahannya, kecamatannya. Kalau mau ditambah lagi selengkap-lengkapnya, misalnya di samping Alfamart atau di belakang Alfamart gitu, silahkan diberikan di belakangnya ya. Misalnya seperti itu. Ini misalnya ya. Kemudian nomor telepon ini harus yang aktif ya. Ini saya kasih contoh. Nomor telepon yang aktif, tidak boleh yang tidak aktif. Berikutnya email. Oke. Nah, sekarang kita masukkan foto ya. Ini fotonya. Nah, ini sudah keluar ya. Tinggal pilih salah satu ya. Ini pas fotonya, formatnya JPG ya. Kita open. Jadi setelah di choose file, open. Nah, di sini akan muncul gambarnya. Oke ya. Nah, sebelum kita simpan, kita pastikan semua data terisi dengan lengkap dan benar. Jangan sampai ada data yang keliru. Karena apa? Satu NISN hanya digunakan untuk satu peserta atau satu kali mendaftar. Ya, jadi kalau menggunakan NISN yang sama nantinya, maka itu akan otomatis ditolak oleh sistem. Jadi pastikan datanya sudah terisi dengan benar. Jadi jangan terburu-buru. Ya, pastikan sudah terisi dengan benar, baru klik simpan. Kita tinggal klik simpan ya. Diklik. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada halaman ini. Ada informasi di sini. Pendaftaran berhasil. Nomor pendaftaran Anda adalah 2021-0001. Misalnya ini contohnya. Saya perbesar. Nah, ini. Silahkan cetak formulir.
ya. Nomor ini langsung Bapak Ibu catat atau teman-teman catat ya, jangan sampai lupa. Ini sebagai nomor pendaftaran teman-teman, dan nanti pada saat kelulusannya juga nomor ini yang akan muncul gitu ya. Nah, berikutnya setelah ini disimpan, ditulis baik-baik. Nah, kita cetak formulir pendaftaran. Nah, kita akan diarahkan ke jendela baru. Ini saya kecilkan kembali. Nah, ini ya, kita masuk kepada formulirnya. Nah, bagaimana cara mencetaknya di formulir ini? Ya, kita harus memasukkan nomor pendaftaran. Nah, ini yang tadi. Ini ya, 2021-0001. Setelah kita klik simpan, muncul ini. Klik nomor pendaftarannya. Masukkan. Ya, kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan yang sudah diisi tadi. Ya, misalnya kita tadi kan lahir tahun 2009 ya. Kita klik tahun 2009, bulannya September, tanggalnya. Oke. Sekarang kita tinggal cetak formulirnya. Oke. Kita download, nanti otomatis akan terdownload ya. Nah, kita download saja. Sekarang kita buka. Setelah di-download, silahkan langsung dibuka. Nah, ini filenya sudah ada. Jadi nanti ini disimpan sebagai bukti sudah mendaftar. Ini boleh langsung difoto atau nanti disimpan, di-download ya. Disimpan di HP atau di perangkat Bapak Ibu, di laptop dan sebagainya, disimpan, nanti di-convert atau diubah dalam bentuk gambar JPG. Ini boleh difoto jadi JPG. Nah, ini sudah ada ya gambarnya, mulai dari nomor pendaftaran, jalurnya, kemudian tanggal pendaftarannya, dan seterusnya sampai di akhir. Jadi di sini ditanda tangan. Oke, baru difoto. Nanti fotonya setelah ditanda tangan, difoto, nah itu bisa dimasukkan untuk pendaftaran. Ya. Ini yang pertama sudah cetak formulir. Nah, berikutnya ada lagi menu cetak kartu peserta. Nah, ini juga kita isi sesuai dengan nomornya. Masukkan nomor pendaftaran, kemudian masukkan tanggal lahir sesuai tadi. Sesuai tanggal lahirnya masing-masing ya. Nah, ini tinggal cetak kartu. Nanti kita akan diarahkan untuk mendownload PDF kartunya. Tinggal di-download ya. Kita buka. Nah, di sini sudah ada kartu pendaftaran. Ya. Nah, ini juga sama dengan formulir tadi, ini disimpan atau difoto untuk sebagai bukti sudah mendaftar. Nah, bukti pendaftaran ini akan dikirimkan bersama dengan formulirnya tadi. Ya, ini formulir dan berkas-berkas lain itu akan dikirimkan sesuai dengan nomor pendaftarannya. Kalau akhirnya 001, nanti kirimnya kemana? Kalau misalnya dia sudah sampai 101, kirimnya kemana? Itu nanti kita bisa cek lagi pada cara mendaftar. Nah, ini pada jalur zonasi, kalau kita pilih zonasi nomor peserta 1 sampai 100 di akhirnya. Nah, ini ditandai dengan ya 001, berarti nomor 001 ya. Maka pendaftarannya itu langsung menuju ke email ini. Jadi berkasnya dikirim ke email ini. Ya, semuanya diubah dalam bentuk JPG, bukan PDF. Sekali lagi, berkasnya semua formatnya dalam bentuk JPG. Berkas yang mana? Ini berkas-berkasnya contohnya. Mulai dari akte lahir, surat keterangan lulus, KTP, kemudian KK, pas foto, dan formulir pendaftarannya. Yang semuanya sudah dalam JPG atau format gambar.
supaya tidak bisa dimodif atau disalahgunakan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti tinggal dikirim. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Nah, kita berikan contoh terakhir ya. Kita masuk ke email kita. Di sini misalnya kita masuk ke Gmail. Nah, Gmail. Nah, silahkan masuk di akun kita masing-masing. Nah, tinggal kita tulis baru, tulis. Oke. Nah, kepada ini kita masukkan saja tadi. Misalnya karena kita nomor 1, maka kepadanya klik saja sesuai alamatnya. Karena nomor pendaftaran saya adalah 001, maka saya mendaftar pada email yang 001 sampai 100. Ini guru.smp kita lihat ya, .belajar.id. Nah, ini tinggal kita lampirkan berkas yang kita mau tadi. Karena kita lampirkan file. Nah, tinggal kita pilih nih. Ini filenya. Kita pilih mulai dari akte lahir, SKL, surat keterangan lulus, sampai formulir dan kartu peserta. Jangan lupa ya, akte, SKL, KTP-nya, kemudian KK, pas foto, formulir, dan kartu peserta. Semuanya dikirim dan pastikan semua bisa terbaca dengan jelas sebelum dikirim. Ya, ini sudah terbaca jelas. Kita kirim. Oke, semuanya sudah siap. Tinggal dikirim. Oke, demikian ya simulasi cara mendaftar online PPDB SMP Negeri 1 Bengkayang di tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi, selamat mencoba dan tetap berhati-hati dalam mengisi formulir. Nah, hanya sekali isi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.